Begini ya, karena Anda tidak mau dipanggil Ustadz, jadi saya tidak mau dipanggil pendeta juga. Nama saya aja Depi Zai. Oke Pak Depi, Oke. sehat selalu Pak Depi. Iya, Sekiranya puji Tuhan Yesus Tuhan, memberkati sehat kita semua. selalu. Ya, gimana? Apa pembahasan kita ini? Itu saya punya tema itu Pak Depi. Ya. Kristen tidak selamat. Ya, di mana ayatnya itu? Coba ini saya merujuk narasi di Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Justru kalau ayat itu menekankan bagaimana hidup kekal kepada orang yang percaya kepada anak atau yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Iya, coba silakan kita bahas dari situ. Ya. Kita bahas dari situ. Memang narasi saya dari situ Pak. Oke. Gitu. Kita baca ya. Kita tampilkan ayatnya atau kita bacakan aja? Baca saja, kita sudah tahu semua. Baca saja enggak apa-apa. Yohanes 3 ayat 16. Ayat 16. Ya, begini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Yang pertama Pak Pendeta, di situ ada dua pertanyaan yang tidak ada satu orang pun yang Jangan dapat panggil saya pendeta, tadi kita udah sepakat. Oke, baik. Oke Pak Depi, baik Pak Depi. Di situ ada dua pertanyaan yang sudah saya haturkan kepada dua pendeta, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, yang pertama, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, percaya kepada anak sebagai apa dan mana dalilnya. Yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana dan mana dalilnya. Silakan. Ulangi pertanyaan, karena dua pertanyaan di situ. Iya. Ulangi pertanyaan pertama. Yang pertama, oke. Saya pelan-pelan ya. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, percaya sebagai apa dan mana dalilnya. Yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana dan mana dalilnya. Silakan. Oke. Ini ya, saya balikkan dulu kamera, bentar dulu. Ya, percaya kepada Yesus sebagai apa? Ini. Ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, jadi hidup yang kekal itu, ya, hidup yang kekal itu menurut Tuhan Yesus adalah kehidupan yang artinya itu masuk dalam surga, ya, masuk dalam kerajaan surga. Itulah hidup yang kekal itu. Makanya Tuhan Yesus di sini berkata di Yohanes pasal yang ke-14 mulai dari ayat 1. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi hidup yang kekal itu artinya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tidak dihukum. Ya, nah, jadi makanya baik Yohanes 3 ayat 16 tadi, ketika Anda kutip itu menjanjikan hidup yang kekal, dan juga Yohanes yang ke-6 ayat 40 menjanjikan itu kehidupan kekal ini, ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi itu artinya hidup yang kekal itu adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, silakan. Ya, itu Bang Loading sudah cukup. Silakan ditanggapi. Oke, baik. Nah, inilah Anda ini bernarasi bagaimana ya? Kita tidak paham. Di dalam Yohanes 3:16 macet ya, macet. Jaringan siapa yang nggak Karena bagus? begitu Jaringan besar saya atau kasih jaringan Bang karunia. Loading ini? Macet. Sehingga itu mungkin jaringan saya yang tidak bagus. Jaringan saya yang tidak bagus. Sabar. Jaringan saya yang tidak bagus. Sabar Pak Pendeta ya. Sabar Pak Depi ya. Jaringan saya tidak bagus. Iya. Tunggu bentar. Teman-teman dibantu love orange dulu teman-teman ya. Sudah bagus jaringannya Pak Pendeta? Sudah ya, bagus? Udah. Silakan. Udah silakan. Aman ya? Sudah aman. Oke. Nah, Anda tadi ketika Anda membawa narasi Yohanes 3:16, habis itu Anda kasih ayat-ayat kayaknya tidak nyambung Pak Pendeta. Pak Depi, tidak nyambung. Begini saya kasih sama Anda ya. Yohanes 3:16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, tadi kan pertanyaan di situ kan ada dua. Percaya sebagai apa dan mana dalilnya? Dan yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana dan mana dalilnya? Nah, Anda langsung loncat ke surat Paulus tadi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya, maka ia sebagai Tuhan, maka dia diselamatkan. Pak Depi, percaya kepada Yesus sebagai apa menurut Yesus itu ada di dalam Yohanes 11:42. Di dalam Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Nah, engkau itu siapa? Engkau itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa menurut Yesus ini siapa? Yaitu Tuhan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Anda mengutip Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua entitas yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Yohanes 11:42.
Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka disitulah kita akan memperoleh hidup yang kekal sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Itu dalilnya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saya tanya sama Pak Pendeta, di dalam Yohanes 17:3 ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yohanes 17:3 ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, kan itu? Ya, kalau ayat itu ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga, Yesus mengaku sebagai utusan. Ya, itu benar. Kami tidak menolak itu. Jadi apa masalahnya di situ kalau Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, dan kalau kami mengaku itu apa masalahnya menurut Anda? Silakan. Ya, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Hidup yang kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Kalau dalam konteks ya Yohanes 17 ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan 3 itu sebagai utusan. Kok diulang-ulang lagi? Yang saya tanyakan sama Anda, hidup yang kekal menurut Yesus itu mengenali dia sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Ya, bukan hanya sebagai utusan. Kalau itu pertanyaan Anda, ya, harus mengenal Yesus ini karena dia ini adalah Sang Mesias, ya, Sang Juru Selamat, dan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi harus dipercaya bahwa dia adalah manusia dan juga Allah. Oke, ya, tunjukkan sama saya data di mana ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana datanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Iya, oke ya. Yohanes 8 ayat 24. Jadi dari ayat sebelumnya kita baca ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya, begini. Iya, baik. Nanti kita pindah ayat lain nanti ya, karena di sini tidak dijelaskan secara eksplisit siapa nama yang harus dipercaya itu. Oke ya. Jadi di sini percakapan antara orang Yahudi dengan Yesus. Oke ya. Ini. Ya. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, ayat 21. Ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri
dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, kamu berasal dari bawah, ya, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi maksud Yesus di sini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, ya. Itu ada di ayat lain, ya, yang mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, ya. Jadi yang datang keluar dari Bapa ini adalah firman, adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita kembali ke Injil Yohanes 1 ayat 1. Oke, siapa di sini yang dimaksud di sini? Sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Matius, ya, Matius 16 ayat 16. Ah, ini. Di sini kita harus percaya kepada siapa? Ah, dijelaskan di sini. Oke. Ini. Ya, Matius 16, ya, dari ayat 16 sampai dengan 17. Oke. Kita baca dulu ayat sebelumnya. Ya, kita baca ayat sebelumnya, ya. Dari ayat 13 kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu merujuk kepada dirinya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan, ada juga pula ada dan Elia, dan pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oke, ya. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, maka saya ulangi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Oke, ini sudah jelas ya, artinya bahwa Yesus ini adalah Sang Mesias, ya, anak Allah hidup atau anak Allah yang maha tinggi, ya. Jadi ada lagi nanti di Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Oke, ya. Nah, mari kita melihat siapakah Sang Mesias ini, anak Allah yang maha tinggi ini. Baru kita mengenalnya nanti. Siapa di sini Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, di Roma pasal 9 ayat yang kelima. Ini apa kata firman Tuhan di sini? Matius, ini Roma 9. Ini Roma 9 ayat 5. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Mereka ini siapa? Ini orang-orang Israel ini, ya. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, makanya Yesaya 9 ayat yang ke-6, apa katanya di sini? Ya, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah Mesias itu, ya. Ini, ya, ada 4 gelarnya di sini: penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Mesias tadi. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Coba minta tolong Pak Pendeta, minta tolong sebentar. Minta tolong sebentar, Anda buka ulangan 18. Pak Pendeta, Pak Pendeta, kok Oh Pak iya, Pendeta Pak Depi. Pak Depi. silakan. Ulangan 18 di situ. Ulangan 18 di situ. Iya, tentang Nabi yang akan dibangkitkan di tengah-tengah bangsa Israel. Saya tahu itu. Coba buka. Iya, buka. Oke. Ini. Ya, coba seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apa pertanyaan di sini? Itu yang berkata siapa? Yang berkata di sini adalah Allah, ya. Allah berkata kepada Musa. Iya, Nabi Musa, ya. Bahwa seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah saudaranya. Benar tidak? Yang sama seperti kamu. Siapa itu? Merujuk kepada Yesus. Oke, Yesus. Ya. Berarti nubuatan datang kedatangan seorang nabi, betul? Iya. Oke, yang datang nabi atau Tuhan? Yesus itu begitu banyak, ya. Sabar dulu. Ya. Sebutan-sebutan atau gelar-gelar, ya, yang dilekatkan kepada Tuhan Yesus, ya. Dia sebagai nabi, iya, di sini, tetapi bukan seperti nabi-nabi biasa, ya. Bukan seperti nabi biasa. Nabi tidak ada yang datang dari surga. Ya, tidak ada yang datang dari surga. Ya, tidak ada yang mengaku, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul, Yesus adalah nabi, tetapi banyak sebutan-sebutan yang lain. Dia adalah anak domba Allah, ya. Dia adalah imam, dia adalah guru. Jadi begitu besar, artinya begitu banyak, ya, sebutan-sebutan kepada Yesus ini. Dia sebagai nabi di sini, iya. Apa persamaan? Ada kata di sini tadi, ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Apa seperti engkau ini? Seperti Musa ini yang melakukan mujizat-mujizat yang besar. Oke, di hadapan bangsa, di hadapan raja orang Mesir, Firaun, dan juga orang Israel. Dan lagi, ya, seperti Musa membebaskan orang Israel di perbudakan di tanah Mesir, begitu juga Tuhan Yesus membebaskan semua umat manusia dari perbudakan dosa. Ini yang sama di sini. Makanya dia bilang, kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Seperti Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, begitu juga Yesus membebaskan dari perbudakan dosa. Itu maksudnya di sini. Silakan. Oke, baik. Ya, ternyata nanti netizen yang menilai bagaimana penjelasannya, ya, siapa yang selaras dengan pemikiran, ya. Anda bernarasi tadi itu tidak masuk sama sekali. Di Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Ya, berarti di sini Bapa menjanjikan seorang nabi akan dibangkitkan untuk Bani Israel. Bapa mengatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Tolong Anda buka Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Mungkin di situ pas atau tidak? Menurut Anda, Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat. Ingat, ya,
bagi orang Israel yaitu Yesus. Silakan. Oke, juru selamat bagi orang Israel. Bapak Depi orang Israel atau bukan? Saya bukan orang Israel, tetapi Ya sudah, berarti tidak ada keselamatan. Kok masih ada tetapi? Anda harus mengerti ayat ini ya. Ayat ini seperti apa? silakan. Oke ya. Ayat ini adalah silakan. ya. Ini ya kesaksian Paulus ya kepada orang yang ada di Antioquia. Oke ya. Jadi kalau Anda mengatakan ya bahwa Yesus itu datang hanya kepada orang Israel, itu tidak benar, karena ada ayat yang mengatakan ya bahwa keselamatan itu untuk bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada orang Israel. Oke? Itu ada ayat yang bisa saya tunjukkan. Di mana ayatnya itu? Pertama-tama kita jangan kemana-mana dulu. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Yohanes di Injil Yohanes 1 ayat 29. Ini pertama-tama dulu. Oke ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dunia ini apakah hanya orang Israel? Jauh dulu, loading. Iya, baca seterusnya, Pak. Enggak, begini, jawab dulu. Dunia ini apakah isinya hanya orang Israel? Bukan. Berarti berarti seluruh dunia di sini, berarti semua umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Oke, Iya. itu maksudnya di sini. Oke. Di mana? Iya. Bentar dulu. Oke, sabar, jangan dulu Anda kemana-mana. Oke. Oke ya. Nah, di mana ayatnya? Di dalam ayat Alkitab bahwa kabar baik, kabar keselamatan itu ya harus disampaikan kepada di luar dari Israel. Ini Markus, bentar ya, Markus 16 ada ayat 1. Ini Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman sambil share-share, jangan lupa love orange-nya ya. Ini ya. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya. Dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri di mana? Di Matius 28. Bentar ya. Ayat 19. Ini pernyataan Tuhan Yesus ini. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pergilah, ya. Ini ada perintah di sini. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi kalau Anda berkata tadi itu hanya bagi orang Israel, itu ini sudah, ayat ini sudah membatalkan ya ayat-ayat yang Anda kutip itu. Oke, silakan. Oke, baik. Tolong Anda mute soalnya dobling, Pak. Anda dobling soalnya. Anda tolong di mute. Ya. Oke, teman-teman, kita bisa melihat Pak Depi dia menjelaskan, entah kalian paham atau tidak paham, itu kembali kepada kalian masing-masing, karena beliau punya hak untuk membela iman beliau juga ya. Jadi begini Pak Pendeta, inilah saya punya tema seperti ini, Oten tidak selamat. Karena ketika Anda menjelaskan, Anda punya Bible saja, Anda kelihatan kebingungan untuk menjelaskan.
Bahkan seakan-akan Anda menjelaskan itu Anda tidak paham. Begini Pak Pendeta ya. Kita ulang tadi dari Yohanes 3:16, di situ kan dikatakan, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya tanyakan ayat itu kepada Anda tadi, bahwa di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal menurut Yesus itu mengenali dia sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Nah, disinilah Anda mulai putar-putar. Karena kenapa? Karena di dalam Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42 menceritakan Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 1:18, tidak ada yang bisa melihat Allah, tetapi anak-anaknya yang tunggal yang menyatakannya kepada orang-orang di dunia ini. Jadi Allah itu tidak terlihat, Allah Bapa itu tidak terlihat menurut Yesus, bukan menurut Pak Pendeta. Kalau menurut Pak Pendeta lain. Begini Pak Pendeta, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dijelaskan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ya, Pak Pendeta, itu kitab Anda, itu hak Anda untuk menjelaskan kepada saya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Saya tanya, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu yang dimaksud di situ adalah Allah Bapa yang tak terlihat. Iya, itu Allah Bapa itu ya, Tuhan atau bukan yang Tuhan? tak terlihat itu adalah Bapa. Oke ya? Iya, saya tanya sama Anda. Itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Oke, Tuhan. Iya. Oke, sabar dulu. Oke. Di 1 Timotius 6 nomor 16, dia tidak terlihat, tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya, dan manusia pun tidak bisa melihatnya. Anda mengatakan itu adalah Allah Bapa dan itu adalah Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat itu? Silakan Anda jelaskan pakai dalil. Cara kita mengenal Allah Bapa ini, dia telah mengutus anaknya yang tunggal tadi, yang disebut sebagai putra, ya, itu yang ada di Injil Yohanes 1 ayat 14 dan juga Injil Yohanes 3 ayat 16 itu, ya. Dan lagi kalau kita baca ada di Ibrani pasal 1, ya, pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan 3, ya. Kita baca di sini ya. Ibrani pasal yang ke-1 ya, judul perikopnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak, ya, menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi Yesus itu adalah, ya, gambar Allah yang tidak kelihatan itu, ya. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di Injil Yohanes 14 ayat 8, ya, ini
Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, artinya kalau kita telah melihat Tuhan Yesus ini, ya di situ kita bisa melihat Bapa itu, karena Bapa itu tidak pernah terlihat. Ya, karena Bapa itu adalah Allah. Allah itu ya keberadaannya adalah roh. Injil Yohanes 4 ayat 24. Jadi Allah Bapa ini tidak pernah terlihat karena dia adalah roh. Ya, roh di sini. Ya. Makanya tidak ada satu manusia yang bisa melihatnya, ya, kalau dia dalam keadaan roh. Jadi oleh karena dia menyatakan diri melalui firman, yaitu Yesus Kristus, makanya kita bisa melihat seperti apa Allah itu. Oke, silakan loading. Oke, saya lihat Pak Depi ini kok lebih tambah ngaur ya. Padahal simpel pertanyaan saya. Coba Anda tolong di mute dulu, nanti saya coba terangkan sama Anda sedikit. Coba Anda izinkan Anda mute dulu karena doubling ya. Ya, jadi begini teman-temannya. Di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan Pak Depi. Ini Tuhan. Berarti menurut Yesus itu Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Dengan cara Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dari dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Sekarang di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, tetapi di ayat lain Filipus mengatakan, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sehingga Yesus mengatakan, wahai Filipus, selama ini kamu bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak tahu bahwa ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah gambaran Bapa, bukan. Melainkan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, melihat kemuliaan Bapa yang ada di dalam diri Yesus, yang Yesus menyatakannya. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 18, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak Allah yang menyatakannya dengan kemuliaan. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 4. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, Yesus mengatakan apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Siapa yang menyatakan kemuliaan Allah? Yaitu Yesus. Karena dia ini adalah utusan Tuhan, dibekali dengan mujizat-mujizat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, yaitu dilakukan oleh Bapa. Makanya di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran. Yohanes 11:42, ketika Yesus selesai menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah manusia, Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Bapa. Aku itu siapa? Yesus. Berarti ada dua. Yang mana Tuhan? Coba Pak Depi, engkau itu siapa? Allah Bapa. Aku itu siapa? Yesus, utusan Allah Bapa. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan Pak Depi? Udah, boleh saya tanggapi? Saya jawab. Iya, yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Di situ ya, dua-duanya di situ Tuhan, baik Bapa dan juga Yesus adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan Anda dua. Bukan, Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan jari, artinya dengan angka. Ya sudah, Anda Oke, jelaskan, ya? Anda jelaskan. Oke, Ya, Anda ya. jelaskan. Silakan.
Silakan. Di dalam ayat Alkitab, ya, Allah yang Esa itu atau Tuhan yang Esa itu, ya, Tuhan yang satu itu, yang Esa itu memiliki 3 pribadi yang berbeda. Pribadi pertama adalah Bapa. Pribadi kedua adalah putra atau anak, ya, atau dalam keilahiannya adalah firman. Pribadi ketiga itu adalah Roh Kudus. Jadi yang 3 ini, ya, adalah hanya bisa dibedakan. Hakikatnya itu adalah satu, adalah Allah, ya, Allah. Jadi Allah yang Esa ini, karena dia memiliki 3 pribadi yang berbeda, maka dalam detik yang sama di tempat yang berbeda dia bisa hadir di sana, ya, dalam 3 tempat yang berbeda sekaligus. Itulah Allah Tritunggal itu. Makanya kami yang percaya kepada Allah Tritunggal itu harus dibedakan antara Bapa dengan Anak. Kalau yang diutus ke dunia ini, ya, untuk menjadi juru selamat itu adalah Anak, Sang Firman itu, ya. Tetapi Bapa yang disebut sebagai Bapa itu adalah yang berkuasa di langit dan di bumi, ya, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu itu, sang sumber itu, ya. Jadi harus bisa dibedakan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini apa? Roh Kudus inilah yang berdiam di dalam hati orang percaya untuk menuntun, membimbing orang percaya. Itulah Allah Tritunggal, ya. Jadi harus bisa dibedakan itu, ya, antara Bapa dan Anak di sini. Jadi kami tidak mengatakan bahwa itu 3 Allah, bukan seperti itu, ya, bukan 3 Allah, karena Allah Tritunggal ini bukan berbicara keberapaan Tuhan, tidak, tetapi kebagaimanaan. Itu Allah Tritunggal itu. Silakan PST loading. Oke, sabar ya Pak Randy. Ya Pak, ini saya lagi di gereja sebenarnya, tapi sambil pasang headset. Oh iya, maksudnya apa tadi tepingan Pak Randy ini agak mengganggu sedikit saya punya mata. Maksudnya apa Pak Pendeta Randy mengatakan Pak Depi belajar lagi Bibel, maksudnya bagaimana? Bingung saya, jangan begitu. Coba. Bapak luruskan biar enak kan? Saya maaf sebentar ya, Pak Depi, itu kan pertanyaan Pak Lodi, sama sekali ya, kayak ya, kan lagi lama, jadi saya lagi pasang headset nanti Pak. Ini saya masuk lagi. Nah, itu kan pertanyaan si Pak Lodi itu kan gimana jika Suara Pak Randy kecil banget, itu nggak bisa kita dengarkan. Oh, saya pakai 2 headset ya. Ya. Boleh Pak. Sekarang Ya, kedengaran Pak. mantap. Sekarang Dengar. Jelas Dengar Pak? jelas. Oke, Pak. Jelas. Ya, tadi kan pertanyaan Pak Lodi, gimana orang Kristen suruh percaya Yesus sebagai Tuhan, mendapat hidup yang kekal kan? Nah, pertanyaannya kan cuma itu kan. Sebenarnya jawabannya itu udah ada di Yohanes 3, 16, 18, itu eksplisit dan langsung Pak. Jadi nggak usah, maksud saya coba, sorry bukan menggurui ya, tapi maksudnya perlu belajar lagi tuh pertanyaannya apa, dijawabnya itu on point gitu Pak. Ya, saya masuk dulu ya Pak ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 coba dilihat aja Pak. Ini bagaimana itu Pak Pendeta, kok ditegur langsung? Astagfirullahaladzim. Biasanya itu kalau orang-orang yang sosok tahu itu biasanya itu, ya. Betul, Jadi kalau memang dia itu cerdas, ya silakan naik di sini, ya kan, silakan Iya. naik di sini, ataupun Betul. kalau mau berdebat sama saya silakan, kapan kita tentukan waktunya kita berdebat, nggak apa-apa. Iya. Oke ya. Iya. Silakan lanjut aja Bang. Makanya tadi saya sempat lihat Pak Depi hajar Pak Teo, itu mantap juga Pak Teo. Pak Teo itu kawan diskusi saya. Jadi begitulah Pak Depi ya. Nah begini Pak Depi, kita kembali lagi. Hidup yang kekal itu Pak Depi, kenapa tema saya mengatakan Oten itu tidak selamat? Nah Pak Depi tadi menjabarkan tentang Tritunggal begini Pak Depi. Ketika Nabi Musa, Allah mengutus Nabi Musa datang ke dunia, datang ke tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa mengatakan
Nabi Musa mengajarkan Tuhan yang satu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Nabi Musa meninggal dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, diutus lagi Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus diutus ke dunia ini di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Yesus memberitakan Tuhan yang satu. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Ketika Yesus terangkat ke langit, Tuhan mengutus lagi Nabi Muhammad SAW. Pengajarannya sama. Di dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa, satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Datang Kristen mengatakan Tuhan tiga di dalam satu. Ini pengajaran dari mana? Saya tanya sama Pak Pendeta dulu, sama Pak Depi. Kristen adalah pengikut Kristus, betul? Iya. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Apa kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Atau semuanya? Baik pengajarannya dan juga perbuatannya yang telah ia berikan contoh dan teladan, itu kami ikuti semua. Dan oke, baik. Apakah ada perkataan, perbuatan, pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya atau menuhankan kepada Bapa yang di sorga? Ya ada dong, ada ayatnya. Oke. Carikan saya di mana perkataan, perbuatan, pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya. Coba carikan saya. Ya udah jelas, udah kita bacakan tadi loading, ya kan? Di Pak Pendeta, Pak Depi, pengajaran Yesus, ingat, Kristen pengikut Kristus, yang kalian ikuti perkataan, perbuatan, pengajaran Yesus, betul? Perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus. Carikan saya satu dalil di mana perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus menuhankan kepada dirinya. Maksud Anda itu gimana? Coba yang lebih jelas lagi lah, bagaimana itu? Coba. Baik. Kayaknya Anda kurang ngopi begini. Kristen adalah pengikut Kristus, betul kan? Iya. Oke. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Iya. Semua kalian ikuti. Nah, apakah ada perkataan, perbuatan, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya? Ada atau tidak? Ada. Di mana pengajaran Yesus, di mana perkataan Yesus, di mana perbuatan Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya? Carikan saya dalil. Ya, ada. Iya, mana? Minta dalil. Oke. Carikan. Aduh, kok diulang-ulangi? Ini udah saya bacakan tadi, ya. Carikan dalil. Carikan. Di Yohanes berapa? Coba carikan. Oke ya. Ingat ya, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan kepada dirinya. Oh, berarti 3 ya. Pengajarannya, Carikan. Pengajaran Yesus, perbuatan Yesus, kan Kristen ini kan pengikut Kristus. Kan apa yang kalian ikuti pasti semua perkataan, perbuatan, pengajaran. Benar tidak? Benar ya, tidak? Oke. Nah, apakah ada perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menuhankan kepada dirinya? Ya, oke. Udah? Ya, carikan. Udah. Kembali kita ke Yohanes 4 ayat 24 tadi, ya. Saya bacakan dulu ya.
Ini ya, kata Tuhan Yesus, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa engkau akan mati dalam dosamu, sebab jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, ya kamu akan mati dalam dosamu. Oke? Sabar dulu loading, sabar dulu. Ya, sabar dulu loading ya. Nanti saya jelaskan. Oke ya. Karena ketika Anda itu berbicara saya tidak mau ketawa ya. Oke, ya. Mohon maaf. Iya. Oke. Ini adalah sebuah perintah atau ajaran ya, bahwa kami itu diperintahkan untuk harus percaya kepadanya. Harus percaya kepadanya. Sebagai apa? Sebagai sang juru selamat. Ya. Karena Dia ini adalah Allah, di mana pengakuan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu. Ya. Di Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ini pengakuan Yesus. Ya. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, aku dan Bapa adalah satu, reaksi orang Yahudi apa? Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi tahu benar di sini ya, bahwa ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Dia sedang mengaku dirinya adalah Allah. Ya, ingat kata-kata ini ya. Orang Yahudi tidak keberatan dalam pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka keberatan adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena perkataan itu menyamakan diri dengan Allah. Ya, menyamakan diri dengan Allah. Makanya orang Israel itu keberatan. Kenapa engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Di sini jelas-jelas Yesus mengaku dirinya adalah Allah di sini. Oke. Nah, di mana ayat lain? Ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Yohanes 20 ayat 28. Pengakuan Thomas. Ini. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus menolak ini ketika Thomas memanggilnya Tuhan dan Allahnya? Tidak. Yesus menerimanya. Ya. Jadi ini adalah ya pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oke, kita ke pengajaran sekarang. Ya, kita ke pengajaran. Ya, pengajaran itu, ya, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hal dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Di mana itu? Di Markus 12 ayat yang ke-30. Ini. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini adalah perintah. Ya, ini adalah perintah. Ini adalah pengajaran. Oke. Di mana lagi yang kami melakukan ini? Kami melakukan ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Di mana lagi perintah Tuhan Yesus yang kami harus ikuti? Ya, di Matius 28. Ya.
Matius 28 ayat yang ke-19 ini. Ini harus kami ikuti. Apa ini? Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kami orang Kristen harus mengikuti ini. Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, harus memberi diri dibaptis, ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Nah, makanya Markus 16 ayat 16 itu apa katanya? Markus 16 ayat 16 ini, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi artinya perintah Tuhan Yesus itu harus kami pegang, harus kami taati dan kami lakukan 100%, memberi diri dibaptis dan juga mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Itu, silakan. Bisa Anda minta tolong buka di situ Pak Pendeta, Markus 12:29 biar penonton lihat juga. Markus 12:29. Ya, izin sebelum itu izin dulu mau ke kamar mandi dulu ya, bentar ya. Oh iya, mau ke kamar mandi ya. Kamar. Ya. Teman-teman, dibantu tap-tap layar, teman-teman. Inilah teman-teman, makanya saya mengatakan bahwa Kristen tidak selamat karena begitu menjelaskan kitabnya saja itu muter-muter seperti itu. Padahal mudah loh. Yohanes 3:16 itu sudah jelas itu. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai utusan Tuhan. Kalau percaya sebagai utusan Tuhan, kami orang Islam percaya tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya sebagai utusan Tuhan. Karena syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dijelaskan dalam Yohanes 7.